badan usaha milik Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh MBC. Nah, hadirnya mereka di MBC tentu membutuhkan permodalan. Nah, disitulah kita sudah memberikan untuk New Mandiri di Windusari itu 100 juta. Kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Nandia di Magelang yang saya hormati, hari ini Infocom PCNU di Magelang berkunjung ke kantor BNU 26 Syariah. Hari ini kita akan ngobrol banyak dengan beliau Bapak Alif Doni selaku Komisaris Utama dari BNU 26 Syariah ini. Tapi sebelumnya marilah kita membaca Fatihah agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa hari ini Infocom berkunjung ke kantor BNU 26 Syariah. Telah bersama kami Bapak Alif Doni selaku Komisaris Utama dari BNU 26 Syariah. Pak Doni, sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Doni, progres daripada NU Magelang luar biasa. Alhamdulillah. Salah satunya adalah saat ini kita sudah mempunyai Bank Nahdlatul Ulama atau BNU 26 Syariah. Para pemirsa dan juga warga NU di Magelang pengen tahu sejarah berdirinya BNU ini seperti apa sih? Mungkin Pak Doni bisa menceritakan kepada para pemirsa di rumah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa dan teman-teman di studio. Alhamdulillah kali ini kita bisa ikut menjelaskan kepada seluruh lapisan Jamiah Nahdlatul Ulama terkait dengan historical dari berdirinya BNU Syariah. Alhamdulillah kita merintis hadirnya BNU Syariah itu sejak kisaran awal tahun 2019. 2019. Iya. Itu baru rintisan ya? Ya. Tapi sebenarnya bahwa kita mengakuisisi dari sebuah PPRS ya, yang namanya Meru Sanggara. Ini kita akuisisi menjadi BNU Syariah karena kita melihat bahwa posisi dari BPRS Meru Nusantara itu berada di kantor PCNU selama ini. Oleh karena itu mulai sekitar awal 2019 saya didahului sama Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Aset Bapak Hanis Buhati untuk mencoba melihat kira-kira kondisi BPRS yang pengen kita jadikan menjadi BNU Syariah itu kondisi kinerjanya seperti apa, dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1,5 tahun perjuangan kita membangun Meru Sanggara menjadi BNU Syariah ini alhamdulillah mencapai sebuah lompatan kinerja luar biasa. Alhamdulillah. Gitu. Jadi dalam tahun pertama 2019 kita akuisisi BPRS Meru Sanggara menjadi BNU Syariah itu belum waktu masih proses itu ya. Itu kita
tutup tahun pertama di 2019 itu sudah membukukan laba berjalan itu di kisaran 200 juta. 200 juta. Ya, Wah, alhamdulillah luar biasa. Tahun pertama ya, tahun pertama apa namanya berdiri perjuangan. sudah ada profit Ya. 200 juta gitu ya. Ya, bahwa itu masih proses akuisisi. Oh iya. Jadi sebuah lembaga ini kan layak dan tidaknya untuk diakuisisi kan kalau usaha itu kira-kira menguntungkan atau enggak. Iya. Kalau tidak menguntungkan kan ya jangan akan itu. Tetapi kita bersyukur dalam proses akuisisi pun itu kita sudah menunjukkan kinerja sehingga 2019 sudah bukan laba berjalan sekarang itu. Dan alhamdulillah lagi sekitar antara bulan Agustus September itu secara resmi kita sudah bisa mengakuisisi, mengubah nama, mengubah struktur pengurus, benar-benar menjadi BNU Syariah itu ya. Dan di launching pada bulan Oktober 2020. Oh begitu. Iya, tetapi setelah 2020 itu tutup buku di 2020, alhamdulillah kita mampu membuka laba berjalan 336 juta. Berarti ada peningkatan Mas Doli ya? Ada peningkatan. Alhamdulillah. Ini Mas Doli yang membuat Nah ini penasaran Mas. Iya. Ini namanya unik. BNU 26 Syariah. Iya. Ada angka 26 di situ. Iya. Nah, ini filosofi dari angka 26 ini apakah dari ide teman-teman di BNU sendiri ataukah ada yang berikan nama 26 ini Mas Doli? Ya. Kalau pemberian nama itu memang riadohnya PSP, Gustin. Ya, jadi beliau sebagai ketua Tanfid ini memang punya giroh yang luar biasa untuk membangun tata kelola baik moneter maupun tata kelola potensi ekonomi di Nahdien Kabupaten Magelang ini. Oleh karena itu beliau pengen benar-benar membangun NU itu, maka namanya ya memang benar-benar nama BNU 26 Syariah. Itu artinya bahwa kita pengen bahwa ini loh, bahwa sekarang NU yang berdiri di tahun 1926 itu di Kabupaten Magelang sudah memiliki sebuah lembaga keuangan bernama PPRS BNU Syariah. Begitu, Bu. Begini, aspek safety atau keamanan ini kan, Ya. apakah dari LJK ataupun lembaga penjamin simpanan itu dari negara ini sudah menjamin BNU 26 ini Mas Doli? Ya, otomatis kalau izinnya BPRS itu otomatis dana simpanan atau dana tabungan dari nasabah itu dijamin oleh pemerintah sampai 2 miliar. Ya, jadi saya usah khawatir. Kalau tabungan katakanlah 100-200 juta itu nggak usah khawatir kan itu. Dan ini alhamdulillah sehat ya. BNU itu dikelola secara profesional dan sehat. Jadi kalau nabung 100-200 sampai 1 miliar 2 miliar itu dijamin penuh oleh LPS yang gitu. Jadi insya Allah ada apapun badai yang menerjang lembaga itu insya Allah tetap kuat dana ini. Anda tetap aman. Gitu. Jangan ragu-ragu untuk nabung di BNU Syariah. Gini Mas Doli, Nahdien itu kan besar, Ya. raksasa lah katakan. Ya. Warganya juga jutaan. Ya. Harapan dari BNU Syariah ini ketika sudah ada BNU yang resmi milik NU di Magelang ini, harapannya kepada Nahdien di Magelang ini seperti apa? Ya. Jadi ini yang sering saya sampaikan tentang pentingnya kita menyadari ekonomi komunitas. Jadi di tengah nanti pertempuran ekonomi dunia yang luar biasa ini, apalagi globalisasi dengan apa istilahnya arus informasi yang demikian cepat ini, kalau kita tidak mempunyai komunitas yang kuat, ini nanti kita akan kalah di dalam persaingan. Maka Nahdien ini kan mempunyai jamiah, kan itu, mempunyai jamaah, sehingga kalau ini kuat nanti insya Allah tata kelola ekonomi, tata kelola moneter ini bisa membawa dampak yang kuat juga buat seluruh jamaah warga Nahdien. Karena apa? Kalau kita tidak menyadari tentang pentingnya ekonomi komunitas, ini ya yang terjadi yang selama ini kita rasakan bahwa NU itu hanya sebagai objek saja, kan itu ya. Ada produk apa kita dari bangun tidur sampai tidur lagi
ini kan produk-produk bukan punya kita yang dikonsumsi. Ini kan potensi ekonomi yang sayang sekali tuh Gus. Padahal Nahdien mempunyai program-program keumatan yang luar biasa. Butuh rumah sakit, butuh sekolah yang unggul dan sebagainya dan sebagainya. Ini hanya bisa diwujudkan kalau warga Nahdien mempunyai kesadaran tentang pentingnya ekonomi komunitas. Satu, ekonomi komunitas yang harus kita sadari adalah pentingnya kita mempunyai lembaga keuangan yang profesional. Kita sudah punya, yaitu BNU Syariah. Maka saat kita sudah punya BNU Syariah ini, sudah tidak ada alasan lagi warga Nahdien untuk menempatkan dananya itu di bank selain milik kita. Oh gitu ya. Itu. Jadi harapannya BNU bisa menjadi bendungan gitu ya. Iya. Tampungan dana dari Nahdien gitu ya Mas. Iya. Jadi seluruh potensi dana milik Nahdien itu harus berkumpul di BNU Syariah. Karena setelah BNU Syariah itu menjadi boleh dibilang menjadi lumbung dana bagi warga Nahdien, Ya. tasarufnya nanti ini juga untuk menggerakkan potensi-potensi ekonomi yang ada di Nahdien itu, kan gitu. Maka yang berikutnya kita bangun adalah hadirnya namanya BUMNU, Oh ya. Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama. Nah, saya punya kemarin banyak diskusi dengan tim ekonomi bahwa kalau di Kabupaten Magelang ini mendirikan sebuah new grosir saja, itu ya. Jadi di Kabupaten Magelang kita punya BUMNU yang itu menjadi grosir dari seluruh kebutuhan warga Nahdien. Ini kemarin aja data Sisnu aja kita sudah baru berjalan berapa hari aja sudah mencapai di atas 100.000. Baru berjalan berapa hari. Ini adalah potensi ekonomi. Bagaimana kalau misalnya mereka membutuhkan kebutuhan sehari-hari, itu bisa membelinya dari milik kita sendiri gitu ya. Milik kita sendiri kan itu kan potensi ekonomi yang luar biasa kan itu. Jadi BNU Syariah, yang kedua BUMNU sebagai tata kelola ekonomi potensi warga Nahdien, yang berikutnya yang ketiga adalah Lazisnu. Jadi Lazisnu berbicara tentang konteks sosial, BUMNU berbicara tentang tentang bisnis realnya kan itu ya. Yang profitabilitasnya untuk membangun gerakan dakwah di Nahdien. Yang berikutnya adalah BNU-nya sebagai lumbung dana yang harus disadari oleh semua pemilik dana warga Nahdien. Begitu Gus. Ya. Gini Mas Doni, juga setiap calon nasabah itu kan butuh jaminan apa sih yang akan aku dapatkan ketika aku menanamkan uang di BNU Syariah? Artinya produk-produk unggulan dari BNU dan Syariah ini apa saja? Yang mungkin bisa menarik minat Nahdien untuk menampungkan uangnya di BNU 26 Syariah. Ya, oke. Jadi layaknya di sebuah bank itu saya kira bank sana sini untuk kaitannya dengan tabungan. Ini produknya ya kurang lebih seperti itu. Ada tabungan, kalau di sini ada tabungan wadiyah, tabungan mudharabah, ada deposito mudharabah, kan itu ya. Ini semua mempunyai karakteristik keuntungan sendiri-sendiri. Kalau tabungan wadiyah itu bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau tabungan deposito mudharabah itu tentu margin bagi hasilnya cukup bagus ya. Kan gitu. Tetapi yang lebih penting dari itu, saat warga Nahdien menempatkan dananya di BNU ini, ada nilai ibadah. Membantu perjuangan Nahdien untuk membangun istilahnya ekonomi warga Nahdien. Seperti itu. Mas Doni, yang terakhir nih Mas Doni, ini kan program ekonomi yang sedang digalakkan oleh BCNU kan mulai dari Koin NU, kemudian adanya BUMNU, kemudian adanya BNU Syariah. Ini keterkaitan tiga program itu dengan tadi yang Panjenengan sampaikan bahwa BN sebagai lumbung dananya, penerima terakhir gitu ya. Ini sinergitas yang harus muncul, ini seperti apa? Jadi yang sudah kita jalankan, pertama setelah kita punya BNU Syariah ini, alhamdulillah diiringi juga dengan BUMNU hadir, BUMNU lahir, sudah menginisiasi beberapa MWC untuk mendirikan badan usaha milik Nahdlatul Ulama. Ada Nyo Mandiri, ada Air Minum Tarik, ada
Nyumat kan itu ya. Ini adalah badan usaha milik Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh MBC MBC. Lah, hadirnya mereka di MBC MBC tentu membutuhkan permodalan. Nah, disitulah kita sudah memberikan untuk New Mandiri di Windusari itu 100 juta. Kan itu untuk support permodalannya kan itu. Terus yang berikutnya kita juga sudah memberikan pembiayaan untuk di Serumbung itu sekitar 150 juta untuk hadirnya Nyumat kan itu. Terus kita juga mensupport pengadaan mobil di Kali Anggrek itu terkait dengan air minum Barik kan. Nah, ini adalah potensi-potensi ekonomi yang mulai muncul dari hadirnya BNU mensupport BUMNU yang hadir di MBC dan sinergitasnya dengan Koinu, bahwa salah satu tasyaruf dari 5 tasyaruf adanya Koinu adalah pemberdayaan ekonomi umat. Maka sebagian dari dana Koinu itu bisa digunakan untuk mendirikan badan usaha tadi yang pada akhirnya nanti dengan hadirnya badan usaha yang menghasilkan profitabilitas, maka hasil dari keuntungan ini bisa digunakan untuk pergerakan dakwah. Kan itu. Jadi uang itu tidak langsung habis. Kan itu ya. Jadi dari keuntungan usaha itu, maka gerakan-gerakan dakwah yang dilakukan oleh teman-teman di MBC sampai ranting itu bisa didanai oleh profit yang dihasilkan oleh BUMNU yang akan hadir di MBC. Jadi antara Koinu, Layisnu kan itu ya, dengan BUMNU, dengan BNU adalah satu paket. Satu paket yang insya Allah akan terus bersinergi membangun tata kelola ekonomi dan moneter di PCNU Kabupaten Magelang. Demikian nanti di Kabupaten Magelang kita berbincang dengan Bapak Al-Doni selaku Komisaris Utama dari BNU 26 Syariah. Harapannya adalah bagaimana kita nanti ikut mensupport BNU 26 ini dengan cara kita menanamkan uang kita, menabung uang kita di BNU 26 Syariah. Insya Allah berkah. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih Mas Doni, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.